Pengertian emulsi sendiri itu kita bisa definisikan sebagai koloid yang terdiri dari dua atau lebih jenis cairan yang sifatnya tidak homogen, di mana salah satu cairan tersebut itu mengandung dispersi sebagai bentuk cairan. Karena pada dasarnya emulsi terdiri dari dispersi dua cairan yang tidak dapat bercampur satu sama lain, maka salah satu cairan akan bertindak sebagai media pendispersi dan yang satunya lagi akan bertindak sebagai fase terdispersi. Dengan kata yang paling sederhana, emulsi itu adalah koloid yang fase terdispersi dan media pendispersinya berupa cairan. Minyak dan campuran air itu akan menjadi emulsi jika kita kocok secara bersama, dan minyak akan membentuk tetesan dan kemudian menyebar ke seluruh air. Contoh emulsi yang bisa kita lihat di kehidupan kita sehari-hari itu yang pertama mentega yang merupakan emulsi air dalam lemak, dan kita bisa melihat dari kuning telur yang mengandung lecitin. Emulsi juga memiliki sifat. Yang pertama, emulsi itu bersifat kontinu dan tersebar dengan batas antara fase-fase yang disebut antarmuka. Emulsi memiliki tampilan keruh karena banyak antarmuka fase yang menghamburkan cahaya yang melewati emulsi. Emulsi ini bisa muncul dalam warna putih ketika cahaya itu dapat tersebar dalam proporsi yang sama. Dan jika emulsinya encer, maka jenis cahaya dengan frekuensi lebih tinggi dan panjang gelombang rendah dapat menyebabkan tersebar dalam lebih banyak fraksi, dan jenis emulsi ini akan muncul dalam warna biru. Dan hal ini juga disebut sebagai efek Tyndall. Kita bisa melihat jenis emulsi itu berdasarkan klasifikasi sifat fase terdispersi dan media pendispersinya. Yang pertama itu ada minyak dalam air ataupun O-W, dan pada emulsi jenis ini minyak akan menjadi fase terdispersi dan air akan menjadi media pendispersi. Contoh terbaik dari emulsi ini yang pertama itu adalah susu. Karena dalam susu butiran lemak dia bertindak sebagai fase terdispersi, yang artinya tersuspensi dalam air yang bertindak sebagai media pendispersi. Yang kedua itu air dalamnya minyak ataupun dalam kurung tanpa. Dan pada tipe ini air akan menjadi fase terdispersi dan minyak akan menjadi media pendispersi. Contohnya itu adalah margarin. Dalam mengidentifikasi jenis emulsi kita memerlukan beberapa metode. Yang pertama itu adalah uji pengenceran, di mana ketika air kita tambahkan ke dalam emulsi OW, emulsi tersebut akan tetap stabil karena air adalah media pendispersinya. Namun ketika ditambahkan minyak, emulsi tersebut akan menjadi tidak stabil karena minyak dan air tidak dapat bercampur. Demikian pula emulsi tanpa air dapat diencerkan dengan minyak dan akan tetap stabil, namun akan menjadi tidak stabil dengan penambahan air. Yang kedua itu adalah uji konduktivitas. Dalam pengujian ini tuh emulsi disimpan di antara dua elektroda dan bahlam. Yang terakhir itu adalah tes pewarna. Dalam hal ini pewarna yang larut dalam air itu kita tambahkan ke emulsi. Jika emulsi OW, media pendispersi tampak merah dan fase terdispersi tidak berwarna, dan sebaliknya. Kita bisa melakukan pemisahan emulsi dengan berbagai metode yang dapat digunakan untuk memisahkan emulsi itu menjadi cairan penyusunnya. Itu yang pertama dengan melakukan pemanasan, yang kedua kita bisa melakukan sentrifugasi, dan yang ketiga itu kita bisa melakukan pembukuan. Sekian presentasi dari saya Yesika Ulisralahi mengucapkan terima kasih.